warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Sugeng Arif dari Forum News Network. Menko Polhukam yang juga Ketua Ex Officio Komisi Polisi Nasional Kompolnas Mahfud MD menengarai sekarang ini perang bintang di kalangan petinggi Polri itu tengah menyeruak. Dan mereka ini kini tengah saling buka kartu masing-masing. Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya. Itu kata Mahfud MD kepada wartawan hari Ahad ini ya, tanggal 6 November 2022. Mahfud menyatakan hal itu menanggapi adanya pencabutan video testimoni dari Ismail Bolong. Sebelumnya Ismail Bolong ini seorang mantan anggota Polri dari Satintelkam Polres Samarinda, Kalimantan Timur, membuat testimoni bahwa selama ini dia telah menjadi seorang pengepul batu bara ilegal. Hasil dari pekerjaan sampingannya itu sungguh membuat kita semua jadi tergiur ya. Angkanya memang sangat menggiurkan karena setiap bulan dia mengaku dia mendapat penghasilan antara 5 sampai 10 miliar. Namun, untuk memuluskan bisnis ilegalnya itu Ismail juga harus menyetor uang suap yang disebutnya sebagai uang koordinasi kepada sejumlah pejabat Polri. Ini mulai dari tingkat di daerah sampai ke Mabes Polri. Video ini membuat geger ya, karena di Mabes Polri itu yang disebut yang menerima suap itu adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto. Komjen Agus Andrianto dalam video yang beredar tersebut disebutkan oleh Ismail Bolong mendapat uang koordinasi sebesar 6 miliar yang disetorkan Ismail Bolong itu sebanyak 3 kali. Jadi masing-masing setiap kali setoran 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Selain video tersebut juga beredar bahkan terdiri dari 2 halaman yang menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam bisnis ilegal tambang batubara itu. Mulai dari para penambang, ini lengkap nama-namanya ya, pengepul dan para pejabat kepolisian di Polresta Samarinda, Polres Kutai Kartanegara, dan juga Polres Pasir. Selain itu juga di Polda Kaltim dan di Mabes Polri. Sejak kemarin itu muncul video pencabutan testimoni oleh Ismail Bolong. Dia mengaku kita akan membuat video yang menyebutkan bahwa Kabar Reskrim mendapat uang suap dari bisnis ilegal di tambang batubara itu karena dia dipaksa oleh sejumlah petugas dari Biro Paminal, Pengamanan Internal Divisi Propam Mabes Polri. Ismail juga menyatakan dia ditekan, diintimidasi oleh waktu itu Kepala Biro Paminal Divisi Propam Polri, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, untuk membacakan testimoni yang sudah disiapkan sebelumnya. Testimoninya dalam bentuk tertulis, dan apabila dia tidak bersedia, dia akan dibawa ke Jakarta dan diproses oleh Biro Paminal. Ini siapa yang nggak serem ya? Ini kan Ismail Bolong ini pangkatnya Aibtu. Aibtu ini bintara, tapi bintara tinggi ya saya kira ya. Jadi kalau dia ditelepon oleh seorang Brigjen, apalagi itu dari Biro Pengamanan Internal Divisi Propam, pasti langsung keder ya. Ismail mengaku video tersebut dibuat pada bulan Februari tahun 2022. Jadi kalau bulan Februari sekarang bulan 11, artinya itu 9 bulan lalu. Dan karena itu dia mau tanyakan mengapa video tersebut baru beredar saat ini, saat di Jakarta tengah digelar persidangan Sambo gitu ya, Verdi Sambo dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Nah, tentu dengan pengakuan ini orang kemudian mengkait-kaitkan apa ini urusannya dengan persidangan Sambo. Ismail Bolong ini setelah dipaksa membuat testimoni itu katanya dia langsung mengajukan permohonan pensiun dini, dan pada bulan Juni lalu itu permohonan pensiun dininya sudah disetujui. Jadi dengan begitu sekarang ini Ismail bukan lagi anggota kepolisian, jadi purnawirawan polisi lah ya. Walau testimoni itu sudah dicabut, Mahfud MD menyebut itu sebagai indikator meruaknya tadi perang bintang di antara petinggi Polri. Selain itu, kata dia, soal adanya mafia tambang yang melibatkan aparat keamanan sebagai backing itu juga itu bukan hal yang baru, jadi tidak terlalu mengejutkan sesungguhnya. Isu mafia tambang, kata Mahfud MD, itu kan sudah
pada tahun 2013 misalnya dia merujuk bahwa pada waktu itu Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, andai saja mafia tambang itu bisa diberantas, maka Indonesia itu bisa terbebas dari utang. Aneh ya, tapi isu mafia tambang ini memang meluas dengan segala backing-backingannya itu. Dulu kata Mahfud MD ketika Abraham Samad Ketua KPK itu dia mengutip perhitungan para ahli, disebutkan di Indonesia ini marak mafia tambang. Jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas utang, tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia itu bisa mendapat sekitar 20 juta rupiah setiap bulannya. Ini luar biasa sekali, besar sekali ya. Ini mungkin nggak terlalu berlebihan ya. Orang seperti Ismail Bolong saja mengaku bahwa setiap bulan dia bisa mendapat keuntungan 5 sampai 10 miliar. Ini kan dia kan kelasnya kelas teri ya, kelas pengepul saja. Bagaimana kan yang para taipan, para oligarki yang menguasai tambang sampai puluhan ribu hektar. Mahfud MD tidak salah, pola saling menyerang di antara petinggi Polri itu memang belakangan ini muncul menyusul pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat oleh Verdi Sambo. Dan setelah Verdi Sambo ditetapkan jadi tersangka itu kan muncul bagan ya kekaisaran Sambo ini atau disebut dengan kekaisaran judi online 303. Nah, Sambo ini itu disebut sebagai kaisar dalam hierarki pengelolaan bisnis judi yang dibackingi oleh aparat kepolisian. Dan di dalam bagan tersebut itu muncul nama 3 orang Kapolda yang terlibat dan sejumlah perwira Polri dan beberapa diantaranya memang namanya jenderal, dan kebanyakan mereka ini yang terlibat dalam kekaisaran Sambo judi online 303 ini adalah mereka anggota-anggota dari Satgasus atau Satgasus Merah Putih yang waktu itu diketuai oleh Verdi Sambo. Lama setelah heboh diagram ini, bagan ini kemudian muncul diagram ini diagram yang berbeda lagi. Masih berkaitan dengan judi online, tapi ini judi online 303-nya ini kayaknya hanya disebutkan klaster Sumatera Utara atau klaster Medan ya. Ini tampaknya ini ditujukan serangannya kepada Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto yang pernah memang menjabat sebagai Kapolda Sumut. Saling serang antara para bintang di Polri itu juga kemudian itu dengan menjadi seru, makin seru karena terjadi penangkapan terhadap Irjen Polisi Teddy Minahasa. Ini Teddy Minahasa adalah Kapolda Sumatera Barat yang dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Niko Afinta. Ini Niko Afinta, ini tadinya disebut-sebut juga sebagai dia punya hubungan yang dekat dengan Sambo. Itu dia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jatim setelah terjadi tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan ini mengingatkan kita pada sebuah peristiwa kelam pada Sabtu malam, yakni tanggal 1 Oktober lalu di Malang, di Kanjuruhan ini di Kabupaten Malang, dan beberapa hari yang lalu itu masih berlangsung otopsi terhadap para korban ini. Ada 135 orang korban di Kanjuruhan itu. Dan balik lagi ke soal Teddy Minahasa tadi, secara mengejutkan ini, setelah dia dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur, ini belum dilantik Teddy Minahasa, tiba-tiba dia ditangkap karena kasus narkoba. Dan ini ditangkapnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Teddy Minahasa disebut dia menjual hasil barang bukti narkoba yang dia sisihkan gitu, dan ini jumlahnya luar biasa, sangat besar ya. Karena itu ini peristiwa mengejutkan, apalagi terjadi penangkapan terhadap Teddy Minahasa ini sehari sebelum Presiden Jokowi mengumpulkan para petinggi Polri mulai dari Mabes Polri, Polda sampai Polres ya. Dan banyak yang menilai pada waktu itu bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu kecolongan. Bagaimana mungkin dia mempromosikan Teddy yang kemudian terlibat dalam mafia narkoba. Banyak yang mengaitkan ini ya, penangkapan Teddy ini sebagai balas dendam, karena pada waktu lama setelah peristiwa Sambo dan kemudian Kapolri Listio Sigit memerintahkan pemberantasan judi online 303, itu Teddy Minahasa juga langsung bergerak, dia membongkar habis judi online di wilayah Sumatera Barat. Jadi lepas dari bahwa apakah betul mereka terlibat dalam narkoba dan judi online atau apa, kita ini mengkonfirmasi adanya saling intai dan saling serang di internal kepolisian.
Dan belakangan ini sebelum muncul video pengakuan dari Ismail Bolong tadi, muncul juga Bagan lagi. Ini polanya sama, ini Bagan selalu Bagan seperti itu. Dan itu Bagan ini adalah suap jam tangan Richard Mille atau pemerasan suap jam tangan Richard Mille. Ini ada seorang pengusaha bernama Teddy Sutrisno yang mengaku dia ditipu ketika membeli jam tangan mewah Richard Mille, totalnya 77 miliar. Dan ketika dia melaporkan kasus ini, dia malah diperas oleh perwira polisi. Dan kemudian beredar informasi bahwa yang memeras ini termasuk ke bagian uang perasan dari Teddy Sutrisno sebesar 4 miliar itu, termasuk ada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dan juga Wakabareskrim yang sekarang menjadi Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Pol Sahardianto. Nah, sekarang yang terbaru itu tadi video Ismail Bolong diikuti dengan Bagan yang seolah-olah Bagannya itu dibuat oleh Divisi Propam. Tapi kelihatannya hampir pasti tidak mungkin lah yang membuat Bagan yang kemudian menyebar ke publik itu berasal dari Divisi Propam, karena saat ini kan Divisi Propam itu sudah dijabat oleh tadi itu Irjen Sahardianto yang sebelumnya menjadi Wakabareskrim. Masa iya Sahardianto bongkar-bongkar Agus Andrianto. Dan apalagi kemudian orang-orang dari Ferdi Sambo yang ada di Divisi Propam itu juga sudah dihabisi, sudah di bedol desa gitu ya. Jadi tepat ini bila Mahfud MD menyebut para jenderal polisi ini sekarang yang mereka masing-masing punya kartu truf itu sedang saling bongkar. Tapi apa kira-kira targetnya? Biasanya ya kalau kayak begini ini, heboh begini ini kan akan biasanya menjelang terjadinya pergantian Kapolri. Tetapi kalau kita amati kan pensiun dari Listio Sigit ini masih panjang sampai 2026. Atau katakanlah setidaknya Listio Sigit ini mengingat kedekatannya dengan Pak Jokowi, dia akan sampai pada Pilpres 2024 nanti, tergantung siapa presiden yang akan dipilih, apakah Listio Sigit masih akan diperpanjang atau tidak, karena kalau usia pensiunnya dia masih cukup lama sampai tahun 2026. Jadi ini melampaui masa jabatan dari Pak Jokowi. Walaupun selama ini muncul berbagai rumor bahwa Listio Sigit itu akan diganti, tapi kan kita mendapat semacam sinyal bahwa posisinya Listio Sigit itu menguat itu setelah Presiden Jokowi mengumpulkan para petinggi Polri di istana beberapa waktu yang lalu. Rumornya itu sebelumnya muncul ketika pada hari TNI ya, pada waktu itu Listio Sigit tidak disalami oleh Presiden Jokowi. Nah, muncul pada waktu rumor ya. Dan kemudian ini kan dampak dari meledaknya kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, dan juga kemudian munculnya juga penangkapan terhadap Teddy Minahasa. Ini membuat banyak pihak berspekulasi Listio Sigit itu akan diganti. Dan yang disebut-sebut akan menggantikan Listio Sigit itu yang banyak dijagokan adalah Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Ini kenapa dia yang disebut? Satu tentu saja karena posisinya bintang 3, dan itu adalah salah satu syarat untuk menjadi Kapolri yang baru, posisi itu bintang 3. Dan kemudian yang paling penting dia pernah menjadi Kapolda Sumatera Utara, dan selama menjadi Kapolda Sumatera Utara itu dia dikenal dekat dengan menantu Pak Jokowi, Bobi, yang sekarang menjadi wali kota Medan. Apakah video produksi Februari itu seperti pengakuan Ismail Bolong dan baru dilepas ke publik sekarang ini bersama dengan sidang dari Ferdi Sambo itu sekedar balas dendam dari Ferdi Sambo terhadap Kabareskrim, atau yang kita sering sebut sebagai TGTB, mati siji mati kabeh, atau ini sebenarnya video ini sudah tidak lagi dikuasai oleh gengnya Sambo, tapi dikuasai oleh geng lain dan kemudian digunakan untuk saling menjegal karena akan adanya suksesi Kapolri. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jenderal. Mohon izin, nama saya Ismail Bolong, pangkat Aibtu NRP 76040298. Saat ini saya berdinas di Satingalkam, Polresta Samarinda. Izin menyampaikan terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santan Hulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kukar, wilayah hukum Polres
Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabar Eskrim, yaitu ke Bapak Kabar Eskrim Komjepol Agus Sarjanto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Sarjanto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus, yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang AKP Asriadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampolin dan pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin sejak bulan 2 Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Jenderal.